Ini private jet kita yang baru, langsung kita gunakan pertama kalinya untuk misi sosial. Kamu naik private jet ini nggak semua orang naik private jet tuh. Kamu beruntung. Iya, bisa saya pertama naik kali. private jet. Juga kayaknya belum pernah ini ke sini. Raffi belum naik. Soalnya baru kemarin ini Nah, pesawat iya. datang. Kamu kalau bikin konten, bikin sesuatu tuh harus benar-benar kamu pikirkan baik-baik karena itu Iya. akan berimbas pada followermu. Allah tidak pernah tidur, asalkan kita mau bekerja keras, kita mau berusaha, apapun yang kita impikan, yang kita cita-citakan pasti akan bisa terwujud. Kalau subscribe gratis, cepetan dibentak tombol merah, tombol merah, tombol merah. Jangan lupa, cepetan gratis. Guys, kita sekarang mau ke Kalimantan Selatan sama Mas Gilang. Yes. Nanti juga sama Mas Aan. Bentar. Tim, gimana rasanya naik PJ pertama kali? Pas terbang gimana tadi pas take off? Ngeri banget. Serius ini. Aduh kan ini ya. Enggak sih, Beda. sebenarnya tadi karena banyak awan hitam kita menerobos awan hitam makanya pesawatnya gak goyah. Aslinya kalau Oke. PJ itu lebih tenang, lebih nyaman di atas karena kita kan untuk jalannya kita milih. Jadi kita nggak melewati awan-awan yang gelap. Cuma tadi karena ketika kita take off awannya udah hitam makanya kita pas masuk ke awan pesawat goyah. Rutenya bebas ya. Rutenya kita bisa milih, jadi nggak harus awan-awan gelap itu nggak harus kita lewati, bisa kita terin. Kita mau ke Kalimantan Selatan. Kira-kira berapa jam ya kita? Iya, Kita ke sana perjalanan hanya 1 jam. 1 jam. Tapi karena ada perbedaan waktu di sana termasuk kita, jadi kita plus 1 jam. Gitu. Titik kita jam Sekarang kita 11. jam 11 sampai sana jam 12. 12. Tapi waktu Banjarmasin jam 1. Mas, kita tuh ke Kalimantan Selatan mau ngapain sih? Nah, kita ke Kalsel ini dalam rangka G99 COP, kita mau melakukan misi sosial di Mas. Jadi Misi kemarin kita kedatangan pesawat baru ya. Ini private jet kita yang baru, Pesawatnya. langsung kita gunakan pertama kalinya untuk misi sosial, yaitu membantu saudara-saudara kita yang terkena banjir di Kalsel. Keren tuh. Dan aku nggak mau sendiri nih, aku ngajaknya Rans Entertainment. Mantap. Kebetulan karena extra. Nah, Keren. Kebetulan karena Raffi lagi berhalangan hadir, Ya. makanya aku ajak Bro Dimas. Oh, ya. Jadi Bro Dimas aku ajak untuk bisa mengikuti kegiatan kita seharian, biar tahu Makasih, Mas seperti Gilang. apa dan biar tahu bahwa kita ini semakin banyak sedekah, semakin banyak juga yang akan kita dapat. Amin. Jadi Raffi Ahmad gak ada, kau Ini yang Mas ada. Ahmad. Gitu. Mas kan masih baru ya, ini pesawat masih baru kan? Masih baru ini. Terus ini salut. Masih bawa kulit. Masih bau-bau baru kulitnya, ini, masih ya. bau baru keluar dari toko. Ini salut banget, baru keluar kemarin udah dipakai bantuan sosial ke Kalimantan. Ini Mas Gilang juga dari Surabaya ya? Dari Surabaya. Dari Surabaya ke Jakarta, balik lagi Kalimantan. Mas Gilang tuh keren, gokil, keren. Makasih Mas Gilang. Ya, ya, Makasih. ya. Mas, kan pesawat pribadi ya? Ya. Ini belinya gimana sih? Private jet ini udah ordernya mulai bulan September 2020, baru Kemarin? datang kemarin. Gitu. Cepet tuh, termasuk cepet gak sih? Ya, 4 bulan. Oh iya, 4 bulanan. 4 bulan. Keren loh, pesawatnya ada tulisan MS Glow di belakangnya. Ya, jadi ada J9 COP, ada MS Glow sama nomor lambungnya kita buat khusus. Kalau mobil biasanya kan kita bikin plat nomor khusus, ya kan ya? Ya. Plat 99 atau apa. Kalau ini nomor lambung untuk pesawat. Nomor registrasi pesawat ini adalah N990MS. Apaan tuh? Dari 99 COP sama MS Glow. Wow, mantap. Keren. Saya kan juga punya usaha ya, usaha. Apa, usaha apa sekarang? Usaha bakso ikan. Bakso ikan itu kamu sebagai kamu sebagai penjual, Iya. beli di pabrik, kamu yang jualin. Iya, Dengan gitu. merek apa? Harusnya bakso ikan. Bakso ikan Nggak ya mas? ada mereknya. Nggak ada mereknya berarti? Nggak ada, belum ada. Oh, kasih merek dong, biar Toko Putra Mulia. apa? Putra Mulia belum berubah. Dia mau minta sedikit saran atau ilmu-ilmunya dari Mas Gilang. Gitu. Iya. Sampai kebeli jet pribadi sampai sekarang udah jadi orang besar. Ya. Mulainya dari mimpi. Dari mimpi. Ya, dari mimpi. Jadi kamu Gitu. harus bermimpi dulu yang besar. Ngomong sekarang Dimas masih muda, banyak-banyakin mimpi. Kamu mau punya mimpi apa? Mau punya
punya rumah, mau punya mimpi beli mobil, ya kan, mau punya mimpi punya usaha dan lain, kamu harus list dulu mimpimu. Jadi kamu udah tahu kamu tuh mau kemana ke depannya, dari mana ya, dari mimpimu yang kamu tulis tadi. Oh, gitu ya. Harus Jadi punya- besok pulang dari Kalsel kamu tulis mimpimu apa dulu, yang Oh, prioritas dulu kamu tulis apa. Kirain saya pulang dari Kalimantan Selatan, saya tidur ngimpi baru tulis. Nah, kalau yang rajin mimpi tuh ini, nah ini nih, Mimpi terus. ini mimpi terus ini. Terus bilang kan berarti di bidang usaha kan ya? Ya, Ya nggak sih? Di usaha bidang Gitu. kita, saya sama istri kita mengawali dari nol. Ya. Ya, sekarang kita punya holding perusahaan namanya Jason Corp, di mana kita ada unit usaha seperti MS Glow, kemudian kita punya pabrik kosmetik PT Kosmik, pabrik kita ada 3 tempat di Cikarang, di Surabaya sama di Malang. Kemudian kita juga ada pabrik minuman, ada pabrik kemasan dan lain-lain. Kemudian kita juga punya klinik MS Glow. Jadi MS Glow sendiri selain menjual produk yang kita jual melalui tenaga seller, kita juga punya klinik. Klinik kita ada 10 klinik. Saya pernah tuh ke Dan- klinik. Pernah kan? Pernah Ke ke Bekasi kan? Di Bekasi Yes. ada. Itu Bekasi juga Museum punya sama klinik. laser kemarin kalau nggak salah. Oh ya iya kan? betul. Dan- Mas, mantep. Tahu gak Mas? Itu di Bekasi, klinik yang di Ya, di Bekasi. Bekasi. Perawat-perawatnya tuh ini kenal semua. Pernah sama kamu? Nah ini awal langganan beli bakso. Oh ya? Pas Oh, masuk, iya. lah pas bakso aja gitu. Oh, berarti Mbak Langganan bakso. bakso tuh jualanmu sebelum kamu terkenal. Iya. Di Bekasi. Kita dari kelas 2 Di SMP mana? saya. Di mana? Bekasi Timur Awal. Di Bekasi Timur. Iya. Kamu jualan itu. Iya. Kamu jualan Sebenarnya usaha pakai bapak. gerobak. Usahanya siapa? Usaha bapak. Usaha bapak. Saya bantu-bantu. Oh, Jadi bantu. kalau siang bapak, malam saya. Gitu. Oh gitu. Malam dari jam berapa? Dari habis maghrib. Karena Halo. sampai kalau dulu sampai jam 10, jam 10. Jam 10 malam. Sehari dapat berapa? Dulu ya, Iya. itu paling 300 kalau enggak 300.000 sampai 3,5 gitu. Iya. Per harinya ya. per hari. Ya dulu tuh. Hebat ya kamu Sekarang ya. alhamdulillah. Kenapa kok kamu memutuskan untuk membantu bapakmu, padahal kalau anak yang lain kan pulang sekolah ya udah selesai, aku mau main, aku mau nongkrong, mau apa bebas. Kenapa kamu kok memutuskan untuk aku membantu jualan aja Oh. seperti bapakku gitu? Kalau dulu sih aku mikirnya gak neko-neko ya. Ya buat jajan. Buat jajan. Iya, buat jajan, buat bekal tambahan. Terus makin kesini ya buat tambahin SPP juga sekolah. Kamu jadi bayar sendiri buat SPP-mu ya, Iya. bertanggung jawab ya. Iya. Ya, bagus Iya. lah. Ya alhamdulillah lah SPP ketutup sendiri. Ya. Sampai akhirnya kamu ditemukan sama si Raffi. Iya. Ya kan ya. Wah, bersyukur banget ya berarti ya. Bersyukur banget itu, Yes. berkah banget. Berkah Apalagi banget. yang viralin saya itu jembatan orang yang ngasih saya rezeki lewat dia gitu. Iya, Yang iya, viralin iya. ada kan Yang cewek. viralin. Oh, cewek. Itu Iya. cewek tuh suka sama kamu atau langgananmu atau apa? Makanan, saya enggak kayak sebenarnya pembeli aja gitu. Dulu Sering sempet- beli di kamu, Sering beli. sering godain kamu karena kamu cakep Karena gitu. aku ganteng. Oh, termasuk ganteng. Iya. Iya. Mana lihat nih, Kak? Ganteng nggak? Kan habis pakai MS Glow. Wow. MS Glow. Masuk. Jadi Jadi dia makin- viralin kamu mirip Raffi. Katanya langsung bilang gitu. Sebenarnya viral di video kan di video ya. Di Ya. video itu isinya ini bukan mirip Raffi Ahmad. Mirip siapa? Ganteng doang, tukang bakso ganteng. Oh, tukang bakso ganteng. Yang komennya tuh ini, oh mirip Raffi Ahmad, banyak banget ngetek. Oke. Itu video tuh udah dari Raffi Ahmad. udah dari bulan Maret kalau nggak April gitu Iya, ya. iya. Di upload di IG story, Oh, setahun ya? Berarti Iya. ya? Nah cuman nggak terlalu booming. Iya. Nah di bulan Oktober di upload lagi ke TikTok. Oh, Ya TikTok lah gitu. Ya TikTok. Terus di situ booming banget. Oktober berarti ya? Berarti kamu Oktober. baru ditemukan sama Raffi bulan apa? Dari Oktober. Dari Oktober. Oktober akhir ya, Oktober akhir. Oktober Oktober akhir. akhir. Itu berkebetulan alhamdulillah berkat sampai sekarang ya. Pertama saya mikirnya udah kayak pertemuan pertama gitu, kayak nge-vlog gitu, Iya, ngobrol-ngobrol iya. udah sampai situ. Iya. Ternyata besoknya 2 hari kemudian diajak ke Ningi tuh ke Sumba. Oh ya, oh kamu ikut yang ke Diajak Sumba. sama, ya udah ikut. Nah dari situ ya jalan ngalir aja sih. Ngalir ya. Iya. Tapi kamu bisa nggak dari yang kamu masih apa ini sekolah kuliah Saya udah lulus SMK. udah lulus SMK, dari yang SMK kemudian kamu jualan bakso, sekarang diajak Raffi ya Sekarang masih untuk jualan bakso nggak? udah enggak Sempet-sempetin sih. masih jualan bakso. Masih. Iya, saya gedenya dari situ gitu. Kamu awalnya berintisnya dari Ya, sana. merintis dari Nah, ya. sana ya. Kamu sebagai penjual bakso kemudian baru lulus SMK dan diajak Raffi terjun ke dunia entertain ya yang seperti sekarang,
ya kamu bisa mengikuti nggak? Gimana prosesmu agar kamu bisa mengikuti seperti Raffi itu apa yang kamu lakuin? Sebenarnya kalau ngikutin AA banget jadi susah banget. AA soalnya udah 20 tahun. Nah, kalau saya ya apa ya? Menyesuaikan diri aja pelan-pelan gitu. Belajar pelan-pelan Belajar ya. pelan-pelan. Dimulai dari gimana sih, depan kamera aja dulu gitu. Harusnya gimana? Belajar depan kamera, nggak boleh grogi, ngomong juga harus yang enak ya. Betul. Pertama-tama awalnya kaget. Gimana depan kamera? Masih takut karena ditonton banyak orang gitu kan, masih minder lah ya. Iya, betul. Tapi lama-kelamaan udah mulai bisa membawa suasana gitu ya. Tuh. Ya oke sih, bagus sih Dimas. Jadi kesempatan langka kamu ditemukan sama Raffi, menurutku itu adalah keberuntungan buat kamu. Gak semua orang seberuntung kamu. Alhamdulillah. Ya kan, dari jualan bakso kamu sekarang bisa terkenal loh. Gak cuma di Jakarta aja, hampir di semua kota di Indonesia itu tahu yang namanya Dimas Ahmad. Makanya bersyukur banget aku tuh. ya. Harus banyak belajar lagi. Dan satu lagi, ketika kamu sudah mulai terkenal, satu lagi jangan pernah sombong. Pasti. Ya, jangan pernah merasa kamu udah banyak orang yang kenal, bla 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 bla, kamu akhirnya jadi sombong, jadi tinggi hati itu jangan. Banyak orang yang ngingetin gitu, cuman aku tanam dalam hati. Yes, malah kamu kan dari nol, udah paham ya. Iya. Sama yang paling penting adalah sedekah. Pasti. Betul. Ya. Kita udah diajarin sedekahnya gimana. Ya. Soalnya kan diaturin juga sama ini, kalau sedekah harus gimana sih, kemana aja. Betul. Arab itu kalau sedekah gila-gilaan, makanya dapatnya juga gila-gilaan. Itu yang perlu ditiru sih. Ah, itu baik banget. Kalau ngomongin kebaikan aja ada habisnya. Ya. Baiknya ke semua orang. Gak milih-milih. Milih. Karena orangnya nggak kenal aja, misalnya ngomong yang Raffi itu sombong, berarti dia itu nggak kenal Raffi. Kalau yang udah kenal Raffi, ya kan udah tahu lah Raffi sebaik apa dia. Dia membantu apapun tanpa harus dibayar pun dia bakal dibantu. Tuh gitu. Kamu harus baik juga sama AA. Ya, jangan karena kamu udah dipercaya sama AA, kamu harus benar-benar bisa menjaga amanahnya AA. Ya, kamu bisa bantu. Ya, Mas nih, kan bisa di bidang usaha jasa gitu kan. Ya, tadi saya ada jasa kecantikan yang tadi, saya juga punya bis, jasa transportasi. Aku punya usaha bisnis pariwisata. Pariwisata juga? Ya, di Malang. Harusnya di Malang ada 20. Apa aja loh? 20 unit bis. Bis saya baru, bis saya premium semua. Jadi bisnya yang ada kasurnya. Persis seperti gini. Tuh, jadi kalau teman-teman yang ada di Malang dan sekitarnya yang butuh bis pariwisata bisa pakai bis saya, namanya Juragan 19. Nah, Mas Gilang itu termasuk orang yang membuat pasar sendiri atau yang bersaing di pasar gitu? Oh, pertanyaannya agak berat. Jadi pertanyaannya ini saya merasa sama seorang wirausaha tuh gitu. Sebenarnya orang yang termasuk bikin usaha membuat pasar sendiri atau memperebutkan pasar gitu. Di bisnis itu kita ada dua. Kalau kita mau mengikuti tren, jadi mengikuti yang sudah ada sekarang, itu nggak apa-apa. Kamu mau ikut bisnis seperti yang udah booming sekarang nggak masalah. Yang penting satu, kamu harus berbeda, kamu harus punya value. Ya, jangan samakan bisnis yang udah ada sekarang dengan bisnismu. Ya, kamu nggak akan ternotis, orang nggak akan ngerti bisnismu. Tapi ketika kamu kasih perbedaan, kasih value di bisnismu, maka orang akan ngerti, oh ini apa ini yang baru. Terus kalau kamu pengen buat bisnis yang baru, kamu harus riset dulu. Ya, kamu harus punya tim R&D yang kuat. Ya, kamu harus tahu seberapa mengukur bisnismu ini nanti ketika kita keluarkan seperti apa, kompetitormu seperti apa, kelebihanmu seperti apa, kelemahanmu seperti apa, kamu harus ukur dulu ketika kamu mau membuat bisnis yang baru. Itu sih. Oh, gitu. Kalau mau bikin bisnis baru kita tuh ini harus... nih rajanya bisnis nih, istriku ini kita kolaborasi yang baik. Kita bagi tugas. Jadi aku sama istriku ini sama-sama kerja bareng. Aku nggak pernah sehari pun tanpa istriku. Mas, beneran. Jadi kerjasama itu penting. Betul. Jadi gak usah maksain diri sendiri, kalau gak bisa ya gak jadi nanti. Yang penting itu adalah kita kolaborasi yang baik sehingga menghasilkan sesuatu yang itu emang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kalaupun mau collab sama orang harus yang dipercaya ya, dapat dipercaya. Jangan ini baru kenal, ayo bikin usaha ini. Gak bisa langsung 1-2 tahun emang kita lihat orang itu kan gak bisa 1-2 tahun, harus melalui proses waktu. Kita harus tahu dia seperti apa, sefrekuensi nggak sama kita. Kemudian yang terakhir, dia orang seperti apa, bisa dipercaya atau enggak, bertanggung jawab atau enggak. Itu sih, Mas. Penting. Jadi kamu ketika kenal sama orang jangan langsung percaya ya. Kita emang dekat, kita emang perlu banyak waktu untuk ngobrol. Tapi ketika dia emang benar-benar bisa dipercaya, jadikan itu orang percaya. Nah, saya tuh masih bingung cara menilai orang tuh gimana sih gitu kan. Jadi orang ini tuh baik enggak nih diajak kerja sama gitu. Kalau dari Mas Gilang gimana tuh?
dari penglihatan Mas Gilang lah, kayak orang ini kayaknya bisa deh diajak kerja sama gitu. Ya. Misalkan, ya sama Mas Aan lah sama gitu. Ya, aku sama An juga kenal baru setahun kan. Ya, aku lihat dulu seperti apa An membawa pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk buat kehidupanku itu. Terus kemudian dia membantu aku dalam hal apa, aku banyak diuntungkan apa dirugikan. Harus benar-benar kita pertimbangkan baik-baik ketika kita udah tahu oh ya ternyata dia emang banyak bantu aku, ternyata dia emang banyak mensupport aku, ya itu emang ya udah kita jadikan partner aja. Karena si Ani kan partnerku, dia yang ngurusin hampir semua medsos, kemudian marketingku, si Ani. Mas, Ini salah satu CEO dari PT Kici Entertainment. Mas Aan tuh PT sering Kici mampir Entertainment ke sebentar lagi acara. IPO. Makanan paling enak di Indonesia apa? Paling enak itu Daging. daging. Saya Sapiku. Kacam. Aan Story. Salah satu yang punya ini, Iya. si Aan. Follow Aan Story. Iya, Mas. Follow Aan Story, followernya jauh sama aku masih Aan. Tapi Mas Aan ini sering mampir ke Andara loh, kita. Ya. Si Aan sering main ini ngobrol. sama Raffi udah dari Raffi 2013 ya bro ya? 2017. 2017. Belum ada lu, kita kantornya masih di saya mah garasi. baru kemarin ke situ. Oh, baru ya. Baru Iya. kemarin saya mah. Coba kamu banyak belajar lah dari senior. Iya, Kan makanya. di timnya Raffi kan banyak tim, kamu banyak belajar. Kamu emang perlu banyak kenal dekat dengan mereka, banyak gali ilmu mereka. Itu penting buat meningkatkan pengetahuan kamu, Iya. ilmu kamu dan lain. Itu penting sih. Pengetahuan aku tuh masih cetek. Iya, Kan iya. saya, apalagi saya ke dunia entertain ini tuh nol banget. Serius. Ya, makanya kamu Saya masih dari perlu IT diisi. ke dunia entertain, ya ampun. Malah saya gak kepikiran tuh ada kayak cita-cita pengen jadi artis tuh. Ya. Dulu Tapi kan kalau sekarang lebih tertarik ke entertain atau pengen punya usaha? dua-duanya sih kalau bisa. Jalan bareng. Jalan bareng. Ya kayak Raffi. Ya, Raffi juga gitu. Gila, kalau masuk Iya. enggak lah digarap. Jadi kan karena di dunia entertain ini kan nggak ada yang pasti. Kita nggak tahu sampai berapa lama kita di sini, ya kan. Yang penting kita tetap di dunia entertain seperti kamu, tapi kamu tetap punya bisnis yang bisa menghasilkan passive income tiap bulan. Ya, jadi kamu tetap bisa punya uang meskipun kamu sudah nggak kerja lagi. Usaha baksomu kan sekarang udah terkenal di Mas Ahmad. Paling nggak yang pertama kamu harus punya usaha bakso dengan brand namamu sendiri. Kalau dulu kamu jual bakso asal jual aja, ya kan nggak ada mereknya, nggak ada brandnya. Sekarang kamu kasih brand namamu sendiri di Mas Ahmad. Kalau dulu kamu jualnya kamu sendiri yang jual, sekarang kamu pekerjakan banyak orang. Jadi kamu pekerjakan banyak gerobak-gerobak yang bisa kamu manfaatkan untuk bantu kamu jualan. Kemudian yang ketiga kamu bisa jualan online. Ya kamu bisa jualan frozen foodnya. Ya dengan jualan online kamu juga bisa lebih, nggak cuma di wilayah Bekasi Timur itu aja, tapi kamu bisa seluruh Indonesia merasakan bakso. Ya gitu. Ikanmu itu. Sama kita juga MS Glow dulu kita jual produk orang dulu. Ya. Dari produk orang itu kita branding. Jadi orang tuh tahu oh ini brand kita gitu. Jangan lupa bisnis itu harus fokus. Ya, kamu nggak bisa kalau bisnis kamu nggak fokus. Boleh kamu entertain jalan, bisnis jalan boleh. Yang penting dua-duanya harus fokus. Kamu harus tahu dan kamu harus tentukan target set goalmu untuk bisnismu ini apa nanti. Jadi seperti MS Glow. Dulu MS Glow tuh kita udah tahu bahwa ke depan kita akan punya pabrik sendiri yang akan memproduksi produk kita sendiri. Kesampaian. Ya, terus kita pengen punya klinik sendiri, kesampaian. Jadi kita udah tahu goalnya. Berapa lama kita untuk menuju ke goal itu kita harus punya hitungan timeline, perhitungan dan lain-lain. Kita harus Target berapa tahun? itu penting. Di bisnis itu kita nggak bisa cuma asal nyemplung, asal terjun, asal nyoba, nggak bisa. Ya emang bener yang pertama emang kita harus terjun langsung, jalani dulu, tapi kemudian setelah itu baru kita perbaiki dengan sistem yang Iya, soalnya kalau teorinya doang nggak ketahuan. di Mas Ahmad tuh sudah punya nama. Ketika kamu udah punya usaha, pasti orang banyak yang notice, oh ini usaha apa, pengen nyobain. Ya. Nah, enak apa sih bakso lu? Enak banget. Ayo kita cobain Mas, kalau Iya, enak dong. dibukain di Malang Iya sama dong. Surabaya. Umur berapa kamu? 20 tahun ya? 20 saya. Berapa personel? 4. 4. Kamu nomor 1? Harus 2. Nomor 2. Nomor 2 saya. Dari cowok 3, cewek 1. Baksonya bakso Berapa? ikan. Bakso ikan. Tahunya tuh itu baru berapa bulan lalu ya? 6,5 tahun lalu lah kayaknya. Omsetnya berapa per hari? Terakhir saya tanyain bisa habis sampai 8 sampai 10 ribu mungkin. Wah hebat sih kamu di angkat Raffi nih, luar biasa banget. Dari seorang penjual bakso ikan, ya kan? Tapi bisa sekarang jadi seorang influencer. Kamu tuh sekarang udah, apalagi follower 1,4 juta. Kamu kalau bikin konten, bikin sesuatu tuh harus benar-benar kamu pikirkan baik-baik, karena itu akan berimbas pada followermu.
Kamu harus ngasih sesuatu yang positif buat mereka. Positif terus. Jadi kamu harus bener-bener menata lagi bahwa kamu harus jadi influencer. Kamu harus banyak belajar, kamu harus banyak ilmu pengetahuan, banyak baca buku, banyak buka Google, pelajari apapun yang berguna buat kamu. Kamu naik private jet ini nggak semua orang naik private jet loh. Kamu beruntung. Iya, saya bisa pertama naik kali. private jet. Juga kayaknya belum pernah ini ke sini. Arafi belum naik. Soalnya baru kemarin ini Nah, pesawat iya. datang. Ini saya pertama kali. Belum pernah. Bersyukur banget kamu bisa naik Alhamdulillah. private jet, ya kan? Apalagi langsung kita pernah ke Kalimantan ya? Belum pernah juga kan? Belum. Pertama kali juga. Pertama Ya kali kan? Kalimantan. Saya tuh paling jauh waktu dulu sebelum sama ke Ya. warung. Kemana? Ke warung. Warung. Mainnya ke warung. Kalau ke jalan-jalan keliling Rawarumbung. Kalau bosan keliling Rawarumbung Iya, ya. iya, iya, iya. Gak kemana-mana. Ya, ya, Sekarang ya. pas sama itu paling jauh itu dong. Jangan lupa sholatnya dijaga. Ya, Sholat. bersyukur. Sholat. Sholatnya. Alhamdulillah. Sholat. Wah, aku lihat kamu merinding ya, karena nggak semua orang kayak kamu beneran dibantu, diangkat Ya, sampai di posisi sekarang saya yang dulu kamu cari uang tuh susah. Iya kan, Ya, cari uang ya. bener-bener kamu kumpulin rupiah demi rupiah, sekarang kamu bener-bener weh, luar biasa. Alhamdulillah Mas, berkah ini semua. Ya. Kamu harus bisa menjadi Berkah. contoh bahwa orang seperti kamu yang mulai dari nol pun bisa sukses loh, asalkan Bisa, ada bisa. kemauan. Bisa. Pasti kalau ada usaha, doa, pasti bisa sukses. Ya, yakinkan semua orang bahwa jangan pernah berkecil hati. Nah, Ya betul, kan? betul. Allah tidak pernah tidur, asalkan kita mau bekerja keras, kita mau berusaha, apapun yang kita impikan, yang kita cita-citakan pasti akan bisa terwujud. Nah, betul. Terima kasih Mas Gilang. Oke, ya. Quotes of the day Yes. dari Mas Gilang.